Bab 78, Pemimpin Ksatria Hitam. Lu Yao membuka antarmuka Heavenly Writing dan bersiap untuk mempelajarinya lagi. Dia telah menghubungkan 8 meridian Laut Brahman, tetapi itu bukan 8 meridian Laut Brahman yang sebenarnya. Yang dia miliki hanyalah drainase dan bukan sumber air. Avatarnya, Mighty Four Quadrants, telah membatasi asupan Primalki. Selain itu, dia tidak punya cara lain untuk mendapatkan poin prestasi dengan cepat. Dia tidak punya pilihan lain selain mempelajari tulisan surgawi. Setelah beberapa saat, suara Yuan kecil terdengar dari sisi lain pintu. Guru, saya telah menulis kepada Jiang Aijian. Lu Yao tidak menjawab. Dia yakin menyerahkan penyelidikan kepada Jiang Aijian. Tiba-tiba, dia ingat dia harus memberi Jiang Aijian 1 atau 2 pedang sebagai hadiah. Berpikir tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Tidak mudah menemukan pedang yang tidak kalah dengan pedang ganda pria dan wanita. Lu Yao melihat sekelilingnya sebelum matanya tertuju pada pedang yang Unamed telah cakar sebelumnya. HM? Lubang? Lu Yao tiba-tiba melihat lubang di pedang itu. Dia terkejut dengan penemuan ini. Apakah ini disebabkan oleh Unamed? Dia melepaskan pedang dari rak dan memeriksanya. Kualitas pedang itu bagus. Meskipun itu adalah senjata biasa-biasa saja, itu ditempa dari logam yang bagus. Itu tidak akan mudah pecah. Lu Yao berpikir sendiri dengan tidak percaya, tanpa nama begitu kuat. Ya, melihat itu percaya. Lu Yao mengangkat lengan kanannya dan tanpa nama terwujud di tangannya. Dia memegangnya dan menebas pedangnya tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia memeriksa Unamed dan menemukan itu tidak rusak. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk pedang itu. Dia menemukan celah halus di pedang tempat Unamed mendarat. Lu Yao sangat terkejut. Dia tidak menganggap Unamed tidak berguna, tetapi dia juga tidak menganggap Unamed sangat kuat. Siapa yang tahu Unamed bisa merusak pedang berkualitas tinggi? Dia merasa puas. Ini bukan sampah, ini harta karun. Dia dengan cepat melambaikan tangannya lagi, dan tanpa nama menghilang ke udara tipis. Mungkin, tanpa nama telah meningkat seiring dengan basis budidayanya. Tidak peduli seberapa lemah 8 meridian Laut Brahmannya, mereka masih jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam Sense Condensing. Lu Yao melanjutkan pencariannya untuk pedang lain. Banyak senjata di rak ditutupi lapisan debu karena kelalaian. Lu Yao melambaikan tangannya sedikit, menggunakan Primalki untuk membersihkan debu. Apa ini? Lu Yao menemukan tombak dengan desain yang aneh. Panjangnya kira-kira 13 kaki. Ujung dan tiangnya ditempa dari baja murni. Seekor naga melilit tiang. Lu Yao mencengkeram tombak itu, terkejut karena beratnya. Bobotnya sekitar 100 kati. Untungnya, bobot ini bukan apa-apa bagi seorang kultivator yang telah melalui body tempering. Ding! Pulih senjatanya, Overlord Spear. Pemilik yang disarankan, Duan Musheng. Lu Yao bergumam ragu, Duan Musheng. Overlord Spear sangat besar dan berat. Itu tampak megah dan mengesankan. Memang. Itu tidak cocok untuk tulang tua Lu Yao. Dia lebih suka tanpa nama. Apalagi, Unamed bisa berubah menjadi berbagai jenis senjata. Itu pasti lebih berguna. Setelah beberapa saat, Lu Yao menemukan pedang tergeletak di lantai di sudut. Harta karun biasanya tampak tidak signifikan. Dia mengambil pedang itu dan menariknya dari sarungnya saat suara logam terhadap logam terdengar di udara. Pedang yang bagus. Lu Yao berseru. Kata-katanya masih bergema di ruangan ketika. Retak. Pedang itu patah. Lu Yao terbatuk karena malu, dan wajahnya memerah saat dia membuang harta karun itu ke samping. Itu rapuh seperti kaca. Itu hancur dengan sedikit sentuhan. Mengapa senjata yang rusak disimpan di ruang tersembunyi? Lu Yao tiba-tiba kehilangan minat pada senjata di dalam ruangan. Dia tidak punya waktu untuk memeriksa setiap senjata. Dia memutuskan untuk meminta beberapa muridnya menyortir senjata di masa depan. Pedang Jiang Aijian harus menunggu. Tak lama kemudian, Lu Yao kembali ke tempatnya dan duduk bersila sebelum mulai berkultivasi. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Yuan Er kecil melompat dan melompat saat dia berjalan ke paviliun langit jahat. Tuan, orang yang tidak tahu malu itu telah menjawab. Lu Yao memandang Yuan Er kecil tanpa emosi dan berkata, bacakan untukku. Yuan Er kecil berdehem.
Dia menirukan cara bicara Jiang Aijian saat dia berkata, pertama, tidak ada yang dapat ditemukan dari dunia kultivasi tentang penghancuran desa ikan naga di Crossing Heaven River untuk saat ini. Namun, ada sesuatu di arsip istana dan arsip lokal. Investigasi menunjukkan bahwa pelakunya adalah Ji Tiandao. Itu Anda. Kedua, ada tanda-tanda bahwa catatan telah dirusak. Orang yang paling mencurigakan saat ini adalah petugas Ksatria Hitam, Fen Xiwen. Ksatria Hitam berada di bawah kekuasaan Kaisar Perintah Langsung. Mereka adalah pasukan khusus pengawal istana. Saya akan menambahkan 2 informasi tambahan di sini. Pertama, tidak ada yang percaya Xiao Shuo ketika dia memberitahu mereka tentang identitas asli Anda. Kedua, tolong jangan lupakan pedangku, senior tua. Hahaha, Jiang Aijian benar-benar berbakat. Dia berhasil sampai ke inti permasalahan dalam waktu sesingkat itu. Lu Yao bergumam, Ksatria Hitam. Fen Xiwen? Tuan, apakah orang ini kuat? Lu Yao tidak menanggapi pertanyaan Yuan kecil. Dia sepertinya tidak memiliki ingatan tentang orang ini. Ya, dia pasti karakter kecil. Setelah beberapa saat, dia berkata, bawa Old Forward ke sini. Oh. Little Yuan Er sedikit bingung, tapi dia masih dengan patuh melaksanakan perintahnya. Beberapa saat kemudian, Ming Xin berlari dengan senyum memikat di wajahnya. Apapun lebih baik daripada harus tinggal di gua refleksi. Dia tidak ingin menghabiskan sedetik pun di sana. Dia dengan hormat memberi hormat pada Lu Yao. Salam, Tuan. Lu Yao berkata dengan acuh tak acuh, aku punya misi untukmu. Ketika Ming Xin mendengar ini, dia sangat gembira. Dia segera berkata, yang perlu Anda lakukan hanyalah bertanya, Tuan. Lu Yao bertanya, apakah kamu tahu pemimpin dari Ksatria Hitam, Fen Xiwen? Tidak juga. Dia tampaknya berasal dari keluarga pejabat. Dia tidak banyak berhubungan dengan dunia kultivasi. Beritahu dia bahwa saya ingin bertemu dengannya. Suara Lu Yao ringan. Dimengerti. Ming Xin menerima pesanan itu dengan hormat. Dia sepertinya disegarkan kembali. Saya suka ini. Tidak ada yang lebih baik dari misi sederhana seperti ini. Dia menuruni gunung seperti anak panah yang telah ditembakkan. Begitu Ming Xin pergi, Yuan Er kecil melihat seekor burung pembawa pesan di atas paviliun langit jahat. Sebuah surat? Little Yuan Er melambai. Burung pembawa pesan menjatuhkan surat itu dan menghilang dengan kecepatan luar biasa. Yuan Er kecil berteriak, Tuan, ini surat lagi dari Jiang Aijian. Membacanya. Yuan Er kecil mulai membaca. Maaf, saya kehabisan kertas. Ngomong-ngomong, nama asli Fen Xiwen adalah Leng Luo. Dia dikenal sebagai Grim Yama. Dia menduduki peringkat teratas daftar hitam 300 tahun yang lalu. Senior-senior, saya pikir Anda tahu ini orang yang lebih baik daripada saya jadi tidak perlu saya uraikan. Little Yuan Er mendecakkan lidahnya. Dia meremas kertas itu dengan mencemooh, dan itu berubah menjadi debu di tinjunya. Dia menggaruk kepalanya dengan bingung saat mengingat isi surat kedua Jiang Aijian. Dia bahkan belum berusia 16 tahun. Tidak mungkin dia mengenal seseorang dari 300 tahun yang lalu. Namun, jika orang itu telah hidup lama sebelum menjadi pemimpin Ksatria Hitam, basis budidayanya pasti sangat dalam. Leng Luo, tiba-tiba, ingatan tentang orang ini muncul di benak Lu Yao. Itu dia. Tuan, siapa orang ini? Kita tidak bisa mempercayai kata-kata Jiang Aijian. Lu Yao menggelengkan kepalanya. Masalah ini tidak bertentangan dengan kepentingan Jiang Aijian. Tidak ada alasan bagi Jiang Aijian untuk berbohong. Di mana Old Fort sekarang? Dengan kecepatan kakak senior keempat, dia seharusnya sudah melampaui penghalang sekarang.